Untuk masuk ke aplikasi dibutuhkan login ke dalam aplikasi, masukkan username dan password. Tahun anggaran bisa dipilih dengan menu pull down jika memiliki lebih dari 1 tahun anggaran. Klik login untuk masuk ke aplikasi. Di tampilan awal tampak beberapa menu yang tersaji. Selanjutnya kita masuk ke sub menu daftar kegiatan. Setelah itu klik 2 kali. Maka akan terlihat nama-nama kegiatan yang ada. Kegiatan yang ada di sini terbagi atas kegiatan fisik dan non-fisik. Selanjutnya kita pilih kegiatan mana yang akan dipilih. Setelah kita pilih salah satu kegiatan maka akan tersaji data kegiatan, indikator kinerja, rincian dana yang berisi sumber dana dan jenis belanja serta pengadaan yaitu paket pekerjaan. Untuk pengadaan ini ada form pengadaan yang berisi tentang detail daripada pekerjaan tersebut. Daftar kuantitas dan harga merupakan perincian seluruh item pekerjaan yang ada pada sebuah pekerjaan konstruksi. Untuk entry DKH ini klik 2 kali kegiatan yang kita pilih. Setelah itu di form pengadaan pekerjaan kita bisa melihat form isian nama pekerjaan atau divisi dan entry tahapan DKH. Nama pekerjaan atau divisi terdiri dari persiapan sampai alokasi biaya K3. Selanjutnya entry tahapan DKH. Klik tab Addendum maka akan menampilkan informasi mengenai perubahan kuantitas dan harga karena adanya masalah dalam realisasi. Untuk menambah informasi mengenai Addendum dapat diklik nama kegiatan yang kemudian akan muncul form pengadaan. Klik 2 kali untuk melihat form yang berisikan divisi Addendum, tahapan CCO dan entry Addendum. Dengan menekan tab entry CCO dapat dilihat perubahan kontrak. Selanjutnya masuk ke menu rencana pelaksanaan kegiatan. Di menu ini untuk mengetahui bobot nilai pekerjaan per minggunya. Pilih kegiatan lalu klik 2 kali maka akan masuk ke form pengadaan. Setelah itu klik 2 kali untuk melihat form divisi, tahapan dan entry rencana pelaksanaan. Di form entry rencana pelaksanaan dapat dilihat prosentase bobot nilai pekerjaan dari minggu awal sampai akhir pekerjaan. Pada modul ini memuat data dan informasi berupa data kegiatan fisik dan non-fisik di mana menampilkan data target, realisasi dan permasalahan. Pada modul ini diharapkan tercapainya penilaian terhadap kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah didanai APBD ataupun APBN dan SKPD sebagai pengelola dari kegiatan tersebut. Pada tampilan awal dapat dilihat daftar kegiatan yang telah diklasifikasikan menjadi fisik dan non-fisik. Untuk mengetahui isi dari tahapan daftar monitoring ini, klik 2 kali nama kegiatan. Di tahapan ini ada beberapa form yang dapat diisi seperti target, termin, realisasi, capaian program, masalah, adendum, BAST, jaminan pemeliharaan, bank garansi dan realisasi SP2D. Tahap berikutnya yaitu monitoring non-fisik. Monitoring non-fisik ini untuk mencatat realisasinya saja. Berkaitan dengan biaya tenaga langsung dan pendapatan. Ketuk tab monitoring non-fisik. Di halaman ini ada non-kegiatan dan penerimaan daerah. Setelah itu ketuk non-kegiatan. Pilih swakelola. Ketuk tab rincian dana. Ada beberapa jenis rekening belanja untuk kategori non-kegiatan dan pendapatan. Ketuk tab daftar monitoring harian. Di halaman ini dapat dilihat target fisik, realisasi fisik, target dana dan realisasi dana. Setelah itu akan terlihat form entry monitoring harian yang berisi nama pengadaan, tanggal pelaksanaan, tanggal pekerjaan, waktu, pelaksana lapangan dan pengawas lapangan. Setelah form monitoring harian terisi, maka form divisi DKH akan terlihat nama pekerjaannya. Berikutnya masuk ke menu laporan utama yang terdiri dari P1, P2, P3 dan P4. Untuk masuk ke P1 atau realisasi fisik dan pembayaran BL, ketuk tab P1.
Di jendela ini menampilkan report P1 atau realisasi fisik dan pembayaran BL yang berisi sub SKPD, program, kegiatan, periode bulan, nama pejabat PPTK dan nama pejabat PPK. Setelah itu klik cetak, maka akan terlihat laporan P1. Berikutnya masuk ke laporan utama P2. Laporan P2 ini terkait dengan realisasi dan penyerapan dana kegiatan belanja tidak langsung. Seperti gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPH, tambahan penghasilan PNS. Klik P2. Jendela akan menampilan report P2. Pilih sub SKPD. Setelah itu klik tab cetak. Maka akan menampilkan laporan P2. Laporan berikutnya P3 atau realisasi pendapatan. Laporan ini berkaitan dengan pendapatan seperti restribusi pemakaian kekayaan daerah. Untuk masuk ke menu laporan P3, ketuk P3. Maka jendela akan menampilkan report P3 yaitu realisasi pendapatan. Pilih sub SKPD. Akan terlihat beberapa pilihan nama bidang SKPD. Setelah itu klik cetak laporan. Laporan utama yang terakhir yaitu P4 atau realisasi per kegiatan. Untuk masuk ke laporan P4 ini, ketuk tab P4. Jendela akan menampilkan report P4 yaitu realisasi kegiatan belanja langsung. Di report P4 ini dapat dipilih nama sub SKPD, program, kegiatan, periode bulan. Setelah itu klik tab cetak. Maka akan menampilkan laporan target dan realisasi kegiatan belanja langsung. Laporan khusus mencakup laporan harian, laporan mingguan, laporan CCO atau addendum, laporan MC, laporan TM, laporan arsip PPHP dan laporan lampiran MC. Untuk entry laporan harian, ketuk tab laporan harian. Jendela akan menampilkan report laporan harian. Pilih program, kegiatan dan pengadaan atau paket. Setelah itu klik cetak. Maka akan terlihat laporan harian. Laporan mingguan merupakan akumulasi dari laporan harian. Di sini kita bisa melihat laporan di minggu pertama sampai minggu terakhir pekerjaan. Progres kemajuan pekerjaan dapat dilihat di tiap minggunya. Untuk melihat laporan ini, ketuk tab laporan mingguan. Setelah itu jendela akan menampilkan report laporan mingguan. Pilih program, kegiatan, pengadaan dan nama pejabat PPTK. Setelah itu cetak laporan. Laporan TM atau laporan bulanan adalah hasil dari akumulasi dari beberapa laporan mingguan. Di laporan bulanan ini mencakup rencana pekerjaan di minggu ini dan realisasi pekerjaan di minggu ini. Untuk membuka laporan bulanan, ketuk laporan TM. Lalu jendela akan menampilkan report laporan TM. Pilih program, kegiatan, pengadaan, pejabat PPTK dan pejabat PPK. Setelah itu cetak laporan bulanan.